Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini, dan di video kali ini kita akan membahas tentang jenis income yang perlu kamu tahu, oke? Yang mana ini bisa bikin kamu ngerasa lebih tenang ketika menghadapi resiko income yang tidak pasti. Ketika memang kita ingin terjun untuk membangun usaha sendiri atau membangun bisnis sendiri. Oke. Karena memang hampir setiap orang itu tahu salah satu resiko ketika kita membangun usaha sendiri adalah ketidakpastian income. Ya, kalau misalkan bisnisnya gagal, ya kita nggak ngasilin duit, atau misalkan di dalam prosesnya itu ada fase-fase di mana memang kita belum ngasilin income karena memang kita masih tahap membangun, masih tahap promosi dan lain-lain. Ya pokoknya banyak hal yang seperti itulah. Jadi itu adalah salah satu problem yang saya hadapi di awal ketika memang waktu itu saya terjun, untuk memulai usaha sendiri. Jadi memang waktu pas terjun memulai usaha sendiri, waktu itu saya nggak punya persiapan apa-apa. Jadi mungkin teman-teman tahu waktu itu saya masih kerja sebagai karyawan sebelumnya, dan ketika saya kerja kan saya terima income tiap bulan. Dan ketika terjun untuk bangun usaha sendiri, nah itu hampir bisa dibilang, ya income yang didapat ya bulan itu belum tentu pasti, tergantung dari omset, tergantung dari profit, tergantung dari transaksi yang kita hasilkan dalam bulan tersebut. Jadi bisa jadi ya nanti ada yang per 3 bulan, ada yang per 12 bulan. Nah, kalau buat ya kayak saya itu dulu ngerasa, aduh gimana nih ya, bulan depan gimana ya, itu ada perasaan-perasaan seperti itu. Dan memang ternyata bukan saya aja yang ngerasain, dari beberapa teman-teman saya yang memang mereka kepikiran untuk terjun memulai usaha sendiri atau bangun usaha sendiri. Ya itu hal terberat yang ada di pikiran mereka biasanya ketika menghadapi itu, apa sih yang memang perlu dilakukan. Nah makanya itu yang mau kita bahas dalam video kali ini. Ada jenis income yang perlu kita tahu supaya kita bisa ngerasa lebih tenang dalam menghadapi resiko income yang tidak pasti tersebut. Nah jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Di sini saya nggak mau bahas kayak ya mungkin Anda sering dengar, atau Anda pernah dengar, atau Anda pernah dimotivasi sama orang-orang yang bilang, wih lu pengen income yang pasti apa yang nggak pasti? Yang pasti setiap bulan 10 juta, atau yang nggak pasti nih, bulan ini 1 juta, bulan depan 2 juta, bulan depan bisa 20 juta, bulan depan lagi bisa 30 juta. Alah bullshit man. Ya gue nggak mau ngomongin kayak begitu ya, karena memang ya itu bisa terjadi, yes itu bisa terjadi. Namun apakah itu dirasakan oleh mayoritas orang yang terjun dan memulai bisnis? No. Oke, jadi kalau misalkan kita pelajarin ketika orang terjun mulai bisnis, ya banyak kan yang nyerah dan gagal di tengah-tengah. Ya, itu kata-kata cuma buat memotivasi doang, pemanis doang sih kalau kata gue. Tapi kalau misalkan kira-kira bisa menjawab, oke, kalau misalkan gue belum ngasilin apa-apa, apa sih yang perlu gue lakuin? Nah, kalau itu bisa kejawab, it's okay. Kalau misalkan, oke, next nanti 3 bulan ke depan apa sih yang bisa nge-backup? Ya, itu kan mesti kejawab, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Karena waktu saya mulai bisnis, waktu itu pertama kali mulai usaha, ya memang saya tahu saya punya income, atau saya punya simpenan tabungan yang cukup buat jaga-jaga buat 3 bulan ke depan. Malah bahkan kalau kata mentor saya itu nggak cukup, minimal lu punya backup dana buat setahun atau 2 tahun ke depan. Jadi kalau bisnis lu gagal, ya lu balik lagi kerja aja. Katanya kurang lebih kayak gitu. Simpelnya gitu. Nah, jadi kalau buat Anda atau buat teman-teman yang saat ini masih kerja, ya itu alhamdulillah. Saran saya jangan buru-buru resign, jangan buru-buru kemakan omongan sama motivator yang bilang udah resign aja. Shit man. Nikmatin dulu, lakuin dulu sambil pelan-pelan Anda pahami konsep ini, dan ini bisa jadi salah satu fondasi ketika memang ketika saya bangun bisnis saya mesti punya jenis income yang kayak gini nih. Kalau saat ini mungkin teman-teman bukan kerja rutin atau bukan kerja kantoran, tapi memang ya ada hal-hal yang teman-teman lakuin buat ngasilin income, buat ngasilin uang, lakuin aja dulu. Sambil teman-teman pahamin konsep ini, dan kira-kira apa sih yang membuat gue bisa punya jenis income yang kayak begini. Nah, ini ada 2 jenis income yang akan gue share dalam video kali ini, yang memang bisa kita dapat ketika kita mulai usaha atau mulai bisnis. Nah, jadi di video yang lain gue di situ ada ngebahas, yang gue pelajarin dari mentor gue adalah di awal nih ketika mulai bisnis, salah satu poin yang paling ideal insight-nya adalah, simpelnya itu adalah kita bisa mulai dengan mempromosikan produk orang lain yang memang udah proven di pasaran. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, jujur gue dulu tuh kebentur dengan gambarannya kayak begini. Promosi produk orang lain, yes. Karena gue pikir dulu itu dengan mempromosikan produk orang lain gue nggak bisa dapat income sebanyak gue bikin produk sendiri.
Dimana kalau gue bikin produk sendiri, gue bisa dapat untung lebih gede. Oke, ternyata ketika bikin produk sendiri, terus gue bikin sistem admin sendiri dan lain-lain, itu tantangannya lebih banyak lagi, men. Apalagi ketika memang gue setup kantor, terus abis itu ada staff-staff yang harus dibayar. Ketika memang produknya itu masih lagi tahap pengembangan, udah ada orang yang di-hire dan itu udah mesti kita bayar. Istilah kata, ketika produknya masih testing dan itu masih dalam tahap promosi, tetap mesti mikirin bayar karyawan, belum lagi mikirin sewa tempat dan lain-lain. Gue udah pernah ngelewatin itu semua dan itu cost bulanan yang mesti gue keluarin kurang lebih sekitar 25 jutaan. Dan itu gue belum profit waktu itu. Oke. Nah, tapi karena memang tadi gue bilang itu karena ada backup simpenan tabungan, ya itu yang gue pakai. Jadi kalau misalkan memang itu belum running, ya udah kita pakai duit itu dengan harapan nanti dari produk yang gue pasarin, yang gue bikin sendiri itu bisa nutup. Tapi akhirnya ya udah gue failed di manajemen dan banyak hal. Akhirnya ya gue balik ke ranah awal ketika gue membangun usaha pertama kali, itu gue promoting other people product atau gue mempromosikan produk orang lain dan menjual produk orang lain. Nah, ini ada dua jenis income ternyata yang memang nggak kalah, sekalipun kita promosi produk orang lain, oke, kita bisa tetap ngasilin duit seperti atau sebagaimana layaknya itu bisnis itu kita yang punya loh. Nah, yang pertama ini mungkin teman-teman udah pada tahu, ini ada yang namanya one time income atau one time payment. Jadi ketika kita mempromosikan produk lain, itu produknya banyak ya, lu bisa cari dimanapun itu. Oke, bisa cari dimanapun itu. Memang ketika kita pasarin produk tersebut, oke, kita jual produk tersebut, kita dapat duit. Jadi misalkan gue jualan produk gelas lah ya, misalkan gue jualan produk gelas. Nah, ketika gue promosiin produk gelas ini dari si vendor, setiap ada transaksi gue terima duit, itu biasa. Oke. Dan memang di awal salah satunya adalah ini cukup buat istilah kata ya kecil-kecilan, cukup lah buat kayak operasional harian misalkan. Nah, kalau mau duit yang lebih gede gimana? Ini juga sama-sama masuk jenis yang namanya one time income. Kita bisa jual yang namanya produk, ya gue suka nyebutan namanya high ticket product. Ya mungkin beberapa orang juga kenal itu produk premium. Ya, cuma memang nggak semua produk premium itu bisa bikin kita dapat komisi gede atau dapat fee gede. Nah, kenapa gue sebut namanya high ticket product? Karena memang ketika ngejual satu produk tersebut, ya kita bisa dapat bayaran tuh yang langsung gede. Mungkin bisa dapat beberapa juta, bisa dapat mungkin 7 juta, bisa dapat 15 juta, bisa dapat 20 juta. Dulu ada beberapa produk yang gue jual yang memang ketika gue jual produk tersebut, gue bisa dapat 12 juta, bisa dapat 25 juta untuk sekali jual produk. Artinya dari produk orang lain yang tadi gue promosin tersebut itu bisa nutup income sekitar 2 bulan ke depan mungkin. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Cuma memang sayangnya atau memang problemnya adalah pengalaman gue ketika jual produk tersebut itu nggak setiap orang yang memang udah tertarik pas ketemu langsung ditawarin, oke, itu langsung beli. Nah, biasanya dari pengalaman gue itu ya dari orang yang gue promosikan produk tersebut itu butuh waktu sekitar 2-3 bulan sampai akhirnya dia beli. Dan akhirnya ini kan di dalam 2-3 bulan ini kan ada cost. Nah, ini ceritanya tuh nutupnya gimana? Oke, nah memang kalau misalkan itu udah stabil dan kita promosi terus ya bisa aja yang di bulan 1 belinya di bulan 4, yang di bulan 2 belinya di bulan 5, ya dan begitu seterusnya. Nah, namun namanya resiko itu tetap ada aja. Oke, tetap ada aja, belum lagi nanti ketika ada kompetitor yang masuk dan lain-lain, belum lagi melawan diri sendiri, apakah gue tetap bisa konsisten dan lain-lain. Nah, itu perlu jadi bahan pertimbangan. Nah, ini ada jenis income yang kedua dan ini menarik banget kalau buat gue, dan ini yang bikin gue melek ngerasa oke, ya gue harus fight dan gue harus bisa punya jenis income yang ini. Oke, ini yang namanya kita sebut namanya istilahnya recurring income. Oke, maksudnya recurring income itu apa? Jadi kalau teman-teman nyari atau googling, recurring itu artinya berulang. Artinya itu income yang berulang. Gimana caranya kita bisa jual sebuah produk atau sebuah layanan, kita promosikan produk atau layanan di mana kita promosikan itu istilah kata jualannya 1 kali, tapi kita bisa dibayar berkali-kali. Kebayang ya? Kita bisa dibayar berkali-kali. Contoh simpelnya gambarannya kayak begini. Kalau misalkan gue ngepromosiin sebuah tempat gym atau sebuah tempat fitness, oke? Ketika ada orang fitness di situ, ya dia kan akan bayar setiap dia fitness, entah dia bayar per 6 bulan, per bulan, per tahun. Pokoknya selama dia fitness, gue terima fee. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada produk-produk yang jenisnya kayak begini. Apalagi kalau di era digital ini banyak. Ada produk yang sifatnya layanan digital, ada produk yang sifatnya produk fisik,
Dan memang paymentnya bisa pakai via digital yang nanti tiap bulan tinggal dikirim ke rumah, itu banyak banget. Dan itu namanya recurring income. Maksudnya recurring income itu kita terima income-nya berulang. Nah, kayak ada teman gue itu kayak dia tuh bangun satu aplikasinya itu untuk corporate. Yang dia bangun tuh aplikasinya psikotes buat karyawan, oke, dan itu dipakai sama perusahaan. Nah, dan perusahaan itu bayar ada yang 6 bulan, ada yang tahunan. Simpelnya dia bilang gambarannya kayak begini. Oke, jadi bro, kalau lu mau punya income 50 juta sebulan, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Ya udah, gimana caranya lu setahun itu punya 100 klien? Simpelnya kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan setahun punya 100 klien, ya selama perusahaan tersebut jalan, selama perusahaan tersebut pakai aplikasi tersebut, kita dibayar. You know, gambarannya kurang lebih seperti itu. Dan ada yang modelnya kayak begitu. Ada juga yang kayak produk fisik atau makanan. Jadi ada minuman kesehatan yang memang gua tahu. Jadi ada minuman kesehatan, ada produk-produk kesehatan yang memang itu udah pakai recurring payment. Jadi yang kita lakukan adalah kita promosi supaya orang langganan produk tersebut. Nah, selama orang langganan produk tersebut, kita dibayar. Jadi istilahnya gue lupa, itu cuma kalau buat ngejar income 10 juta sebulan, kita cuma perlu berapa customer atau berapa pelanggan. Nah, berapa pelanggan tetap nih, selama dia langganan, kita terima gambarannya gitu. Dan memang banyak banget produk-produk di luaran sana yang memang saat ini melakukan hal tersebut. Even itu perusahaan besar sekelas Microsoft, mereka melakukan sistem, bahasanya namanya sistem subscribing tersebut. Oke, kalau Anda tahu kayak Netflix, iFlix, ya semuanya sekarang udah pakai kayak begitu. Itu berapa per bulan, berapa ya something like that lah. You know, gambaran kayak gitu. Jadi ini jenis income yang memang cukup menarik, dan kayak gua sama temen gua juga saat ini ada yang kita rekomendasiin, ya satu jenis platform yang kayak begini. Jadi ketika memang ada klien kita, perusahaan yang pakai platform tersebut, ya kita dibayar selama perusahaan tersebut pakai platform tersebut. Awesome, man. Nah, apa sih yang gua dapat setelah gua tahu jenis income ini? Nah, yang pertama adalah gue jadi tahu apa sih yang perlu gue kejar di awal. Apa yang perlu gue kejar di awal? Jadi maksudnya yang perlu gue kejar di awal adalah dengan gue tahu jenis income ini. Kalau misalkan nih insight nih buat teman-teman yang saat ini mungkin masih kerja, udah hajar dulu aja, lakuin dulu apa yang teman-teman kerjain. Kejar gimana caranya, kalau kita udah tahu, gimana caranya gue bisa dapetin sekian pelanggan. Dan memang itu biasanya dari entah dari company-nya, entah dari partnernya, itu ada training yang ngebantu kita untuk mendapatkan sekian banyak pelanggan itu. Dan memang kita diajarin buat dapetin pelanggan. Nah, itu yang gue tahu adalah, gue kira-kira mesti kejar, atau gue mesti dapetin berapa klien, atau gue mesti dapetin berapa user, berapa pelanggan, supaya gue punya income segini nih tiap bulan. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Apalagi ada banyak perusahaan-perusahaan yang memang dia tuh punya komitmen buat ngejagain si pelanggannya. Jadi bukan kita doang yang ngejagain pelanggannya, dia juga ngejagain pelanggannya dengan misalkan dia bikin customer gathering, terus dia bikin support yang lain. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Itu membantu menjaga supaya orangnya itu tetap langganan. Nah, itu akan ngebantu kita banget, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang gue tahu adalah gue jadi tahu apa yang mesti gue kejar supaya aman. Anggap aja gue mesti kejar 100 user, atau gue mesti kejar 100 customer. Dengan gue ngejar 100 customer, gue bisa punya income sekian. Nah, itu teman-teman bisa hitung sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan kalau gue, itu produk yang gue pasarin yang subscribing gitu nggak cuma satu. Jadi ada beberapa yang gue promosiin. Caranya gimana? Caranya simple. Gue cuma tinggal bikin review. Yang gue lakuin adalah gue belajar buat bikin sebuah review, terus gue publish review tersebut. Itu yang dilakuin. Malah ada beberapa yang memang gue tanganin sendiri kliennya. Terus ketika gue tanganin, terus gue rekomendasiin pakai produk tersebut. Kalau yang produk kesehatan juga sama. Misalkan kita bisa review terus supaya orang pakai, kita sendiri juga pakai. Kita cuma share pengalaman apa yang kita ceritain. Nah, itu kurang lebih insight simpelnya, dan itu bisa jadi bekal ketika nanti emang kita mau bangun usaha sendiri atau mau bangun brand sendiri. Kita udah tahu marketnya ini apa nih yang nanti kira-kira bisa support mereka. Nah, itu gambaran insight-nya, dan kurang lebih itu insight yang akan gue sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran kira-kira apa sih yang masih teman-teman kejar, atau kira-kira apa sih yang bisa membuat teman-teman ngerasa lebih tenang ketika menghadapi resiko
Yang mana ketika kita bangun bisnis sendiri atau bangun usaha sendiri, di situ ada resiko kita punya income atau penghasilan yang nggak pasti. Dengan teman-teman tahu jenis income yang ini, oke, kita bisa cari vendor-vendor atau supplier-supplier yang memang ngasih kita kesempatan buat dapetin income seperti ini, dimana kita bisa dapat income seperti layaknya kita yang punya bisnisnya. Oke, itu aja video dari saya di video kali ini. Sampai ketemu, see you dan thank you, bye bye.